Bisnis online kini sedang menjamur. Baik muda atau tua, semua tertarik untuk merintis usaha online. Memang, bisnis online memiliki tergolong praktis dan tidak membutuhkan modal besar. Bahkan, kita bisa mengontrol bisnis yang dijalani kapanpun dan dimanapun. Jadi, waktu yang dibutuhkan juga lebih fleksibel. Jangkauan pemasaran pun juga lebih luas dibandingkan dengan bisnis offline. Meski bisnis online tidak serumit usaha konvensional, tetap saja ada pajak yang mesti dibayarkan. Jadi entrepreneur muda yang sedang menggeluti usaha online juga harus taat membayar pajak yang dikenakan. Let's talk about it. Sebelum kita lanjut, ayo silakan subscribe channel ini karena di channel ini saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Sebenarnya, sistem pajak dalam bisnis online serupa dengan pajak yang diterapkan dalam bisnis konvensional. Perbedaan hanya pada medianya saja. Pembayarannya pun juga bisa dilakukan secara online melalui website resmi pajak. Oke, berikut jenis pajak yang dikenakan dalam usaha online. Yang pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN. Semua pengusaha termasuk pengusaha online wajib hukumnya membayar pajak. Aturan ini sudah ada dalam undang-undang. Jadi lalai membayar pajak tentu akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Untuk bisnis online, entrepreneur muda wajib membayar pajak jika memiliki omset 4,8 miliar rupiah per tahun. PPN yang dikenakan untuk bisnis online sebesar 10% atas setiap transaksi. Nah, setelah membayar pajak, entrepreneur muda akan mendapatkan faktur pajak atau pemasok atau distributor. Faktur pajak itulah yang nantinya bisa entrepreneur muda lampirkan agar bisa menjadi faktor pengurang ketika akan membayar PPN atas penjual barang ke end user. Yang kedua, pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan final untuk usaha online dikenakan sebesar 0,5% dari omset. Aturan tersebut berlaku jika penghasilan bisnis online yang entrepreneur muda rintis mencapai 4,8 miliar per tahun. Namun, untuk bisnis online skala mikro atau omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun, tarif PPH final yang dikenakan hanya 0,5%. Pembayaran PPH ini harus dilakukan setiap bulan. Nah, saat membayar, entrepreneur muda juga harus melampirkan form SSP yang sudah diisi. Form tersebut harus disimpan dan dilampirkan kembali saat pelaporan SPT tahunan. Jika pembayaran PPH dilakukan melalui e-banking atau ATM, lampirkan saja bukti pembayarannya saat pelaporan SPT tahunan. Entrepreneur muda juga harus mencatat besaran penghasilan per bulan dari bisnis online pada form isian yang sudah disediakan di kantor pajak. Jika tak sempat ke kantor pajak, entrepreneur muda juga bisa membuatnya sendiri dengan Excel. Lihat, berikut contohnya. Nah, catatan tersebut juga perlu disertakan saat menyerahkan laporan SPT nantinya. Untuk SPT, wajib pajak pribadi, paling lambat pelaporannya adalah setiap akhir Maret di setiap tahunnya. Nah, sedangkan wajib pajak badan, pelaporan SPT paling lambat akhir April. Tingginya minat masyarakat dalam usaha online juga membuat pemerintah mewajibkan pajak untuk para pengusaha online. Nah, tujuan pemungutan pajak ini nantinya juga digunakan untuk kebaikan diri kita sebagai rakyat. Ingat, orang bijak taat pajak. Jadi entrepreneur muda yang sedang menekuni bisnis online juga harus taat pajak. Jika masih bingung soal perhitungan pajak dalam bisnis, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Saya akan jawab setiap komentar Anda dalam video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Dahsyat.